Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang permutasi. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang permutasi dan kombinasi. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama, menganalisis aturan pencacahan. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan pencacahan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan permutasi dan kombinasi, serta menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan permutasi dan kombinasi. Oke, kita langsung saja ke bagian pertama, yaitu permutasi. Apa sih permutasi? Permutasi adalah banyak cara penyusunan objek dengan jumlah anggota tertentu dari anggota suatu himpunan dengan memperhatikan urutannya. Yang harus kalian lihat di sini adalah yang harus kalian ingat, permutasi itu pasti memperhatikan urutan. Ini adalah sebagai ciri-ciri kita bisa mengidentifikasi permutasi, gitu ya. Oke, kita langsung lanjut ke macam-macam permutasi. Macam-macam permutasi ada 3. Yang pertama ada permutasi unsur yang berbeda, yang kedua ada permutasi unsur yang sama, dan yang ketiga ada permutasi siklis. Nanti untuk 3 permutasi ini akan kita bahas satu persatu dan akan kita bahas juga contohnya bagaimana. Oke, kita langsung ke yang pertama, yaitu permutasi unsur yang berbeda. Permutasi K unsur atau objek dari N unsur yang tersedia dengan memperhatikan urutan susunannya dapat ditentukan dengan rumus. Ini adalah rumus permutasi unsur yang berbeda. Apa sih maksudnya permutasi unsur yang berbeda ini? Permutasi unsur yang berbeda berarti dia dari objek yang berbeda. Contohnya adalah penyusunan. Banyak cara penyusunan ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara gitu ya dalam suatu kelas. Kan itu objeknya beda tuh. Beda objeknya apa? Ketua kelas, wakil, sekretaris, bendahara. Itu yang diminta. Sedangkan objek seluruhnya adalah orang, ya kan, siswa. Siswa juga berbeda. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang punya kumis, ada yang tidak gitu ya. Jadi permutasi unsur yang berbeda. Kita akan membahas contoh soalnya. Yang pertama, pada suatu perlombaan balap sepeda yang terdiri dari 7 orang akan diambil 3 orang sebagai juara, yaitu juara 1, juara 2, dan juara 3. Carilah beberapa banyaknya cara untuk menyusun susunan juara yang mungkin terjadi. Oke, untuk kasus ini kita akan menggunakan permutasi. Mengapa? Karena perhatikan, karena urutan itu sangat diperhatikan, sangat diperhitungkan. Ketika Ani juara 1 akan berbeda dengan ketika Ani juara 3 gitu ya. Jadi urutannya itu sangat amat diperhitungkan. Menggunakan rumus permutasi unsur yang berbeda, permutasi 3 dari 7 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurang 3 faktorial. 7 dikurang 3 faktorial yaitu 4 faktorial. 4 faktorialnya bisa dicoret ya, hasilnya 210 cara. Oke, kita lanjut ke permutasi unsur yang sama. Permutasi N unsur dengan K unsur sama dari N unsur itu dengan K kurang dari N adalah, maksudnya apa? Maksudnya permutasi unsur yang sama itu berarti objeknya sama. Contohnya dalam penyusunan kata matematika. Untuk penyusunan kata matematika ada 3A gitu kan. Berarti si A ini adalah unsur yang samanya gitu. Unsurnya sama. Atau bisa juga contohnya susunan bola yang sejenis, bola yang sama gitu. Di dalam soal biasanya ada kata-kata sejenis, ada kata-kata sama gitu ya, untuk permutasi unsur yang sama. Rumusnya apa? Rumusnya adalah N faktorial dibagi R1 faktorial, R2 faktorial sampai Rn faktorial. Dengan R adalah unsur yang sama.
Berikut adalah contoh untuk permutasi unsur yang sama. Banyak permutasi dari huruf yang terdapat pada kata Jayapura adalah, oke, silakan lihat kata Jayapura. Kata Jayapura ini ada 8 huruf ya. Berarti N-nya adalah 8. Dengan huruf A yang berulang sebanyak 3 kali. Berarti R-nya itu 3. Cari lagi, ada nggak yang berulang? Kalau nggak ada, berarti cukup. Maka permutasinya adalah P3, permutasi 3 dari 8, 8 faktorial dibagi 3 faktorial. Hasilnya 6720. Tapi kalau misalnya dalam kata-kata itu ada yang sama lagi hurufnya selain A, itu juga dihitung ya. Seperti contohnya matematika tadi. Matematika tadi ada 3A, ada matematika, ada 2T ya gitu ya. Oke, lanjut ke permutasi siklis. Permutasi siklis misalkan terdapat N unsur yang berbeda disusun melingkar. Banyak susunannya dapat ditentukan dengan cara N dikurang 1 faktorial. Maksudnya apa? Untuk permutasi siklis biasanya dalam soal ditandai dengan melingkar. Duduk melingkar, disusun secara melingkar, terus apalagi? Membuat gelang melingkar gitu ya. Itu biasanya melingkar. Ini contohnya. Banyak susunan yang berbeda dari orang duduk mengelilingi suatu meja bundar adalah permutasi siklisnya N dikurang 1 faktorial sama dengan N-nya berapa? N-nya ada 6 karena ada 6 orang yang duduk. 6 dikurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial artinya 5, 4, 3, 2, 1. Hasilnya ada 120. Selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi. Apa sih kombinasi? Kombinasi adalah banyak cara penyusunan objek dengan jumlah anggota tertentu dari anggota suatu himpunan tanpa memperhatikan urutannya. Nah, di kombinasi ini silakan lihat bagian tanpa memperhatikan urutannya. Itu adalah hal yang harus kalian highlight tanpa memperhatikan urutan karena itu nanti yang akan membedakan di setiap kasusnya. Contohnya seperti ini. Jika dalam sebuah kantong terdapat 7 buah kelereng, maka banyaknya cara dalam mengambil 4 kelereng dari kantong tersebut adalah mengapa pada kasus ini menggunakan rumus kombinasi? Karena urutan tidak diperhatikan ya. Dalam kantong itu ada 7 buah kelereng, kita akan mengambil 4 kelereng. Apapun kelereng yang diambil, siapapun duluan yang terambil, tidak masalah. Yang penting kita mengambil 4 kelereng. Jadi urutan benar-benar tidak diperhatikan. Kombinasi 4 dari 7 adalah 7 faktorial dibagi 7 dikurang 4 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Hasilnya ada 35 cara. Untuk kombinasi pasti caranya lebih sedikit daripada permutasi. Karena di rumus kombinasi ada R faktorial di ujungnya. Rumus kombinasi apa? Kombinasi N faktorial dibagi N min R faktorial dikali dengan R faktorial. Baiklah, untuk pembahasan tentang permutasi dan kombinasi, Ibu cukupkan sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan, silakan diskusikan di grup PJJ ya. Untuk hal-hal yang belum jelas, juga kita diskusikan di grup PJJ. Terima kasih atas waktunya, semoga kalian selalu sehat. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.